Selamat datang kembali di channel ini. Saya doakan bagi Anda sekalian yang menonton ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya dengan rezeki yang halal. Pada video kali ini sebenarnya saya membahas perihal yang sudah lama, tapi tidak masalah lah. Kita ngobrol-ngobrol santai, saling bertukar pikiran, tukar informasi dan pendapat di sini. Sengaja memang saya baru membuat video ini karena saya masih mengumpulkan beberapa data, melihat di media sosial, media elektronik maupun media cetak perihal tentang corona ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah begini. Saat pandemi ini terjadi di seluruh dunia, maka sangat menghebohkan sekali. Dan sampai sekian bulan ada banyak komentar-komentar, pendapat-pendapat tentang apa saja yang terjadi saat pandemi corona ini, baik yang real maupun yang hoax. Untuk poin yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini, dan ini juga saya sampaikan untuk kelak anak cucu kita, salah satunya khususnya di video saya ini, agar kelak mereka mengetahui bahwa pada tahun 2020 ini pernah terjadi peristiwa besar, salah satunya adalah pandemi COVID-19. Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah begini. Saat pandemi ini terjadi, ada beberapa hal yang menjadi sisi positif, ada beberapa hal juga yang menjadi sisi negatif. Untuk hal yang negatif dulu yang mau saya bahas. Yang pertama adalah begini. Sungguh sangat mengejutkan saat itu ada kebijakan yang mana disampaikan oleh Bapak Yasona Laili bahwa ada pembebasan para narapidana. Ya, memang tidak semua narapidana karena ada beberapa narapidana yang tidak dibebaskan. Salah satunya narapidana koruptor ataupun narkoba yang merupakan narapidana berat. Alasan mengapa para narapidana ini dikeluarkan, dibebaskan dengan alasan hak asasi manusia dan untuk menekan penyebaran COVID-19. Tapi yang menjadi pikiran saya, mungkin Anda sekalian juga, tentu begini. Kenapa harus dibebaskan walaupun dengan alasan hak asasi manusia? Perlu dicatat, ini kita garis bawahi adalah hak asasi manusia. Sebagai contohnya begini. Pertanyaan dalam benak saya itu begini. Apakah harus para narapidana ini dibebaskan? Walaupun ada juga yang beralasan bahwa sel di penjara itu sudah sangat banyak sekali, bahkan kadang sampai overload. Cuma begini yang maksud saya. Apakah tidak bisa tanpa membebaskan pun kita tetap menggunakan protokol COVID-19? Ya mulai dari cek suhu, cuci tangan, pakai masker, dan segalanya sudah. Sambil menjadi perbandingan adalah begini. Rumah sakit. Kita tentu tahu saat ini, bahkan sampai saat ini, jika kita masuk ke suatu wilayah, ataupun instansi, baik itu rumah sakit, perkantoran, kita melakukan protokol kesehatan. Tapi kenapa tidak dijalankan saja protokol kesehatan ini? Maksudnya begini, kalau memang virus ini dari luar, kenapa tidak kita gunakan protokol COVID-19 ini untuk mencegah atau menghambat penyebaran COVID-19? Tapi nyatanya mungkin yang di atas sana lebih mengetahui, maksud saya yang di atas sana adalah para pemerintah atau pemimpin kita di lembaga tersebut mengetahui alasannya, dan mungkin ada alasan-alasan yang lain. Saya tidak mau terlalu dalam membahas masalah ini. Intinya adalah begini, kenapa kok tidak dilakukan protokol saja? Apa bedanya kita masuk ke penjara, mau masuk ke lembaga permasyarakatan, dengan kita mau masuk misalnya ke rumah sakit? Secara logikanya, kalau misalkan logika ini kita balik, kita menggunakan alasan hak asasi manusia. Bagaimana kalau misalkan orang-orang saat itu kan banyak sekali pasien yang di dalam rumah sakit. Coba kita balik logikanya. Bagaimana kalau
dengan alasan hak asasi manusia, pasien ini kita keluarkan atau dengan istilah rawat inap. Rawat inap itu kita ganti dengan rawat jalan. Itu kan sama saja mengeluarkan orang yang dari dalam dengan alasan hak asasi kemanusiaan. Nah, resikonya adalah banyak sekali berita-berita di media, nanti saya juga akan tampilkan mulai dari yang kebijakan pemerintah membebaskan para narapidana dan alasannya di beberapa media sosial, juga apa efek dari ketika para narapidana yang dikeluarkan, tanpa perlu dicatat ini bukan untuk diskriminasi terhadap para narapidana. Tapi di sini ada satu sisi negatifnya adalah bahwa banyak sekali terjadi tindakan kriminal setelah para narapidana ini keluar. Dan banyak juga yang melakukan tindakan-tindakan kriminal ini adalah orang-orang yang baru saja dibebaskan. Tentu kita akan tercengang loh kan. Nah, tapi sudah terlanjur keluar mau bagaimana lagi. Dengan adanya COVID-19 ini banyak sekali efek-efek yang terjadi. Contohnya sekarang mungkin oke lah, kenapa mereka melakukan tindakan kriminal lagi? Salah satunya kita ambil yang paling gampang saja. Saat pandemi ini terjadi, muncul juga kebijakan PSBB yang mana membatasi kegiatan orang-orang di luaran. Dan yang paling terdampak dari efek PSBB ini adalah masyarakat lapisan paling bawah. Oke, mungkin bagi beberapa masyarakat yang ekonominya menengah ke atas, ingat ya, mungkin tidak terlalu berefek. Tapi bagi yang ekonominya menengah ke bawah, yang mungkin punya penghasilan yang tidak tetap, itu sangat terasa sekali. 1 bulan mungkin masih tidak terlalu. 2 bulan, 3 bulan, wah, habis. Untuk makan bingung. Akhirnya, yang menjadi dilema adalah kita diberikan pilihan. Ini dalam catatan ya, kita akan diberikan pilihan antara meninggal karena kena virus corona atau kita meninggal karena kelaparan. Sedangkan kita tahu hal yang paling berbahaya itu awalnya muncul dari masalah perut, maksudnya lapar. Ketika seseorang ini lapar, maka emosi pada diri manusia itu mudah sekali terpancing, tersulut. Bahkan mungkin akan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Dan itu terbukti. Banyak sekali media-media yang melaporkan, memberitakan bahwa terjadi lagi tindakan kejahatan, tindakan kriminal di mana-mana. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang-orang yang melakukan pun orang-orang yang kemarin baru dibebaskan. Lantas bagaimana kita menanggapinya? Ya, pemerintah yang bertanggung jawab. Dan ini juga akan semakin menyibukkan dari pihak keamanan. Yaitu yang sama adalah dari pihak berwajib polisi. Mereka sibuk lagi untuk menanggapi. Sepertinya kan kalau kita mau ngomong itu kan bahasanya kok gabut sekali melepaskan narapidana kemudian ditangkapi lagi. Kan kita mungkin walaupun sedikit itu akan terpintas dalam pikiran kita. Oke, jadi untuk poin yang pertama ini yang menjadi catatan bagi saya adalah rasanya aneh kalau hanya dengan alasan hak asasi manusia dan agar penyebaran virus COVID-19 ini tidak terjadi di lembaga permasyarakatan, yaitu dengan cara dibebaskan. Walaupun dengan catatan tidak semua narapidana itu dibebaskan. Oke, itu baru sisi menurut saya itu adalah sisi negatif yang pertama kali terjadi. Yang kedua, dengan adanya PSBB ini ada juga kebijakan jaga jarak di dalamnya. Yang menjadi sorotan saya adalah saat itu perbedaan antara tempat ibadah dengan sarana umum. Nah, mungkin Anda sekalian juga sudah ikut merasakan. Ketika di masjid, itu kita sholat saja selain memakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, juga jaga jarak. Padahal
Padahal, ingat ya, bahwa salah satu kesempurnaan sholat itu adalah shaf yang rapat. Monggo dicek yang bagi ahli agama. Di sini saya berbicara bukan sebagai ahli agama, cuma pandangan sebagai orang umum saja. Dan ini harus dibatasi, yaitu dengan jarak 1 meter. Dengan alasan keamanan atau mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Tapi yang jadi realitanya, kebalikannya di lapangan. Contoh kita ambil sebagai perbandingannya adalah pasar. Kan tidak mungkin kalau misalkan terutama di pasar tradisional, apalagi di tempat-tempat yang ramai yang lainnya, itu kita jaga jarak. Aneh rasanya. Dan saya belum menemukan atau melihat khususnya di pasar tradisional itu jarak orang mau beli. Bahkan sampai yang ke belakang, semakin ke belakang itu ada batasan jam untuk beberapa minimarket ataupun supermarket. Yang mana buka jam sekian dan tutup maksimal itu jam 7 atau jam 8. Selain juga tetap menggunakan protokol COVID-19. Nah, kembali ke permasalahan yang nomor 2 tadi. Sekarang begini, di masjid itu dibatasi dengan segala aturan, tanda kutip. Tapi di luar, contohnya di pasar tradisional, itu bebas. Maksudnya bebas di sini adalah ya pakai masker. Tapi kan aneh rasanya, kita belum melihat ada suatu kegiatan di pasar itu yang mana masuk ke dalam pasar jaraknya 1 meter 1 meter. Terus ngobrolnya juga dibatasi. Apalagi terutama khususnya adalah ibu-ibu. Tidak mungkin ibu-ibu itu menawar hanya 1 kali 2 kali kata ucapan sudah jadi. Tentunya masih saling tawar menawar. Jadi di sini yang saya pikirkan adalah ini kan adalah ada fenomena yang terbalik juga. Kenapa di tempat ibadah itu dibuat peraturan sedemikian rupa, tapi di tempat umum itu tidak terlaksana. Walaupun memang ada yang mengatakan ya karena ini urusan ekonomi lebih penting. Bukan berarti agama atau hal ibadah itu tidak kalah penting, tapi masih bisa untuk keberlangsungan hidup kalau masalah ekonomi. Oke, mungkin saya bisa menerima hal tersebut. Tapi kan kalau kita melihat sepintas lalu, kalau satu sisi dijalankan protokol COVID-19, kenapa di sisi yang lain tidak? Apakah tidak bisa juga digunakan dengan cara yang lain? Itu. Yang berikutnya, yang nomor 3 adalah dari masalah bidang pendidikan. Sekali lagi saya sampaikan di sini saya bukan sebagai ahli pendidikan, tapi yang menjadi catatannya adalah kebijakan untuk meliburkan dengan alasan agar penyebaran COVID-19 tidak terlalu cepat. Nah, yang menjadi pikiran saya begini, saat awal kebijakan itu dibuat, kemudian dilaksanakan, saya berpikir begini, apakah, yang menjadi pertanyaan di benak saya, yang pertama adalah, apakah dengan sekolah diliburkan, kemudian siswa ini akan tetap stay di rumah? Yang kedua, apakah dengan diliburkan siswa ini belajar seperti halnya bagaimana belajar di sekolah? Tentu saja, mungkin kalau 1 hari 2 hari mereka masih mengikutilah aturan. Tapi kita semua tidak bisa menutup fakta yang terjadi di lapangan. Namanya juga anak muda. Jangan yang anak muda, yang orang tua saja ya keluyuran. Walaupun sudah tahu ada peristiwa yang besar seperti ini, ada batasan-batasan, tapi tetap. Dan ini berlangsung sampai sekian bulan. Coba dipikirkan. Saya mencatat 1 poin lagi dalam bidang pendidikan ini. Saya berpikir begini.
tanpa adanya pandemi COVID-19, siswa terbagi menjadi dua. Dalam kurung digarisbawahi, ada siswa yang kurang pandai, ada siswa yang pandai. Nah, ini apalagi dengan sistem jarak jauh, dengan sistem daring, yang mana hal-hal yang seperti tadi yang saya sampaikan, apakah mungkin mereka itu Sabtu itu belajar, apakah mungkin mereka itu fokus untuk kegiatan sekolahnya? Tentu tidak 100% seperti ketika di sekolah. Dan ada mungkin yang berpendapat juga, ya daripada tidak sama sekali, oke bisa saya terima hal tersebut. Tapi kan di sini, kalau toh memang sama-sama bisa diterapkan protokol COVID-19, kenapa tidak dijalankan saja? Toh mereka di kelas itu tidak full seharian penuh. Dan jumlah orang-orang yang di sekitar situ pun juga tidak terlalu banyak sebagaimana yang terjadi di luar sekolah. Interaksi antar sesama manusia itu tidak sebanyak yang ada di luar. Dan itu fakta. Ya seperti yang di poin-poin yang sebelumnya, seperti di tempat ibadah, di supermarket, di pasar tradisional. Lantas apa bedanya? Banyaklah pro dan kontranya masalah perihal sekolah diliburkan ini. Dan poin berikutnya itu, kita merasa enggak kalau ini ada suatu yang aneh, tanda kutip, yaitu pembodohan massal. Maksudnya pembodohan massal adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Dengan bertatap muka saja itu ada siswa yang kurang paham, apalagi dengan jarak jauh. Dari poin-poin tersebut kita bisa saling bertukar pikiran atau memahami, oh ternyata ada hal yang seperti ini. Dan banyak sekali juga yang terjadi, ini fakta juga, bahwa anak-anak ini, apalagi sekarang, trennya adalah pegang HP. Ya, otomatis kan dengan daring ada yang pakai laptop, ada yang pakai komputer, ada yang pakai HP. Apalagi yang pakai HP. Apakah mereka 100% dengan belajar? Sedangkan di HP itu ada aplikasi-aplikasi yang lain, yang seperti misalkan ada WhatsApp, apalagi yang sekarang juga lagi rame dan lagi booming itu seperti TikTok. Menurut saya juga tidak akan 100%. Jadi intinya adalah bahwa ada satu hal yang juga berbanding terbalik ketika satu kebijakan ini diterapkan, tapi kebijakan yang lain itu malah kebalikannya. Kenapa tidak dilakukan protokol COVID-19 saja, tapi siswa juga masuk? Ya, setiap kebijakan itu pasti ada pro dan kontranya. Ini kan saya hanya menyampaikan opini saya, apa yang dalam benak saya. Jadi bukan mengejas atau menuding atau intinya menghakimi siapapun, tidak. Ini kita saling sharing bersama. Yang berikutnya adalah tadi dari beberapa hal yang jadi sisi negatif, tentang narapidana yang dibebaskan, kemudian tentang PSBB, yaitu perbandingan antara tempat ibadah dengan tempat keramaian umum, dan yang ketiga di dunia pendidikan. Untuk selanjutnya ada beberapa juga hal yang menjadi pikiran dalam pikiran saya. Harga masker, harga hand sanitizer itu mahal sekali. Ya saya tidak mau membahas terlalu dalam, ada apa. Dari sekian video, oke, perlu dicatat ya, kenapa seperti yang saya sampaikan di awal, saya mencoba salah satunya adalah dengan melihat video podcast Om Deddy Corbuzier dengan beberapa narasumbernya, ada yang dari tenaga medis, ada dari tenaga kesehatan itu, ada yang juga dari artis, ada juga yang dari orang-orang umum. Ya ada yang sambil serius, ada yang juga sambil bercanda. Tapi intinya saya mencoba merangkum semuanya, bahwa lucu saja rasanya kalau andaikan ini semua bukan tidak ada loh ya,
Jadi kalau saya pribadi tetap menerima ini ada suatu penyakit, tapi tidak terlalu besar seperti yang dibesar-besarkan. Oke, dasarnya begini. COVID-19 ini pada dasarnya adalah virus yang berupa flu. Hanya flu-nya ini lebih tinggi tingkatannya, lebih cepat penyebarannya. Seperti flu-flu yang sebelumnya, ada flu burung yang beberapa tahun yang lalu, MERS itu juga. Tapi ini baru terjadi di seluruh dunia, yang serentak terjadi. Jadi kalau kita memang mau belajar bersama, mau memahami tentang flu, tentu kita akan berpikir begini. Seseorang terkena flu itu pasti diawali dengan gejala-gejala. Contohnya salah satunya adalah dengan gejala bersin-bersin. Dan kenapa seseorang terkena penyakit flu itu otomatis dikarenakan daya tahan tubuh orang tersebut sedang melemah, imun tubuh sedang melemah. Maka kalau kita dari dasar ini saja kita sudah paham, tentunya kita akan mengetahui tidak terlalu risau untuk menghadapinya, cukup dengan menjaga kesehatan, menjaga pola hidup, agar imun dalam tubuh kita ini kuat. Ya mungkin tetap dalam tubuh kita terserang dengan penyakit, tapi karena imun tubuh kita itu kuat, akhirnya kita tidak sampai terjadi reaksi yang berlebihan dan juga mungkin akan baik ketularan maupun menurunkan pada orang lain. Nah, itu dari segi paling dasar imun tubuh manusia. Yang berikutnya masker. Ini juga saya sempat berpikir begini. Kita namanya sharing ya. Kita pakai masker. Kita semua tahu bahwa manusia itu bernafas, menghirup oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Tentunya kita juga tahu karbon dioksida ini merupakan kandungan beracun. Secara logikanya, ketika kita pakai masker, menutup masker, aliran pernafasan kita itu kan berputar-putar di sekitar itu saja. Yang mana antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida berputar-putar di situ. Dan kalau ini berputar-putar di situ saja kan sebenarnya hampir sama dengan ketika kita berada di satu ruangan yang ventilasinya kurang, terus kemudian ada orang yang juga terkena salah satu penyakit, yaitu mungkin anggap saja paling gampang flu. Bisa jadi penyebarannya di ruang-ruangan itu saja. Maksudnya adalah begini. Mana yang lebih berbahaya ketika kita duduk berdekatan dengan orang yang terkena penyakit flu sajalah, kita ambil flu saja, kita tidak usah terlalu tinggi ke COVID-nya, flu saja, sebelah kita misalkan. Dengan kita memakai masker yang mana perputaran aliran nafas ini mengandung racun karena ada pada karbon dioksida. Monggo lebih jelasnya nanti kalau ada yang mau mencoba menjelaskan masalah karbon dioksida itu bagaimana, bisa menjelaskan di kolom komentar. Tapi sebagai saya orang awam di sini, sekali lagi saya mengatakan sebagai orang awam, saya berpikir, loh, wong kita itu menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida yang mana itu racun, tapi kita suruh pakai masker. Sudah oksigen dari luar kita kurang, tapi karbon dioksidanya muter-muter di situ terus. Maka secara tidak langsung kita lebih banyak menghirup racunnya daripada oksigennya. Ya, masalah nanti benar tidaknya, penelitiannya bagaimana, berdasarkan teori dasar manusia itu bernafas dengan apa, menghirup apa dan mengeluarkan apa, seperti itu. Mungkin bisa Anda semua pahami. Itu salah satunya, saya berpikirnya begitu. Untuk hal yang lain, kita mencoba mengambilnya begini. Ini dari sisi positif sudah wis, karena sisi negatif menurut saya poin-poin tersebut sudah mewakili yang lain. Sebenarnya masih banyak poin-poin negatif yang ada di dalam pikiran saya, tapi untuk saat ini saya menyampaikan itu saja lah. Yang terpentingnya antara tadi pembebasan narapidana, terus PSBB pada tempat ibadah dan tempat umum, kemudian dunia pendidikan. Selanjutnya saya akan mencoba membahas atau menyampaikan apa unek-unek saya dalam sisi positif.
Tapi ini saya ambil khususnya di dunia pendidikan. Yang pertama, sisi positifnya begini. Kalau tadi kita bicara sisi negatifnya, sisi positifnya begini. Dengan adanya COVID-19 ini, yang mana siswa lebih banyak di rumah daripada di sekolah, otomatis lebih banyak berinteraksi dengan orang tua. Semakin berjalannya waktu ke belakang, banyak sekali fakta di lapangan, orang tua itu merasakan stres mengurusi anaknya dalam hal masalah sekolah. Mereka kurang bersabar, mereka anggaplah tidak bersabar. Itu bukan satu dua, tapi banyak sekali. Nah, jadi di sini yang ingin saya sampaikan, masalah sisi positif adalah agar orang tua itu tahu tidak mudah untuk mendidik dan mengajar anak orang lain. Yang mana bedanya, kalau orang tua di rumah itu dengan anaknya sendiri, orang tuanya sendiri. Tapi kalau di sekolah, itu guru hanya sebagai perwakilan orang tua di dunia pendidikan. Maksudnya begini, kalau di rumah, ketika orang tua tidak sabar sudah, emosi, kemudian memukul, siapa yang mau protes? Memukul ini, saking stresnya. Tapi, kalau di sekolah, kita sebelum masa pandemi ini ya, 2019, silakan nanti bisa juga dicek berita-beritanya, atau mungkin nanti juga saya tampilkan di sini. Banyak sekali terjadi peristiwa pemukulan, pengeroyokan, intinya tindakan anarkis yang bahkan sampai menyebabkan korban jiwa atas apa yang diperbuat oleh siswa dan sekitarnya. Maksud saya itu ada yang dengan keluarganya, ada yang dengan teman-temannya, terhadap gurunya. Terus mau bagaimana? Satu peristiwa besar, ini saya sampaikan satu saja. Tentu pernah menjadi berita viral di media nasional saat guru di Madura itu yang meninggal dunia. Silakan Anda bisa dicek, cari beritanya. Guru di Madura yang meninggal dipukul siswanya atau yang lainnya lah. Nanti pasti akan keluar beritanya, atau nanti saya coba tampilkan di sini. Maksudnya begini, sisi positifnya saya tekankan, tidak mudah mendidik anak orang lain di sekolah. Jadi perlu agar orang tua itu tidak mudah untuk menanggapi respon dari anak ketika ada hal-hal yang mungkin kurang enak didengar. Salah satunya mungkin entah itu ada tindakan kekerasan. Memang tindakan kekerasan itu dilarang di mana saja. Tapi masalahnya di sini kan tindakan kekerasan itu kita lihat kenapa? Alasannya kenapa? Saya rasa tidak semua guru perlu dicatat ya, itu seenaknya melakukan kekerasan. Kalau cuma sekedar mungkin anak itu rame, biasa, ngobrol, menurut saya sih tidak sampailah melakukan tindakan kekerasan. Tapi kalau sampai menimbulkan perihal yang tanda kutip tidak sopan, siapa yang tidak marah? Coba Anda pikir sudah, misalkan ini, Anda sebagai orang tuanya sendiri, orang tua kandung, kemudian anak Anda itu melotot atau membantah, bahkan sampai mengeluarkan suara, apa yang akan Anda lakukan? Minimal mangkel, bahkan bisa saja sampai mukul. Cuma bedanya kalau sampean Anda ini yang memukul, siapa yang mau protes? Tapi ketika guru, beda cerita. Bukan hanya orang tuanya yang tidak terima, saudaranya ada, temannya ada, bahkan yang lebih parah itu sampai bawa-bawa, ada yang LSM datang, ada yang wartawan datang, bahkan sampai juga membawa-bawa orang-orang yang lebih tinggi.
pangkatnya karena ada tindakan kekerasan. Nah, kembali lagi poin pentingnya adalah dengan adanya pandemi ini, berharap kedepannya nanti, di tahun kedepannya setelah pandemi ini, agar orang tua itu bisa merasakan dan menghargai bagaimana seorang guru, seorang pengganti orang tua di dunia pendidikan, betapa sulitnya dan keterbatasannya mendidik dan mengajar. Nah, kalau sampai terjadi sesuatu atau ada hal yang tidak berkenan, yang harus dilakukan adalah oke, kita misalkan ada anak kita misalkan melapor, dijewer lah atau dipukul. Coba, tidak apa-apa kita terima dulu, tapi coba cari tahu alasannya kenapa. Jangan kemudian langsung terpancing emosi, karena terkadang informasi yang diberikan ini tidak sama yang terjadi di lapangan. Jangan karena tidak terima kemudian kita melakukan hal-hal yang tanda kutip anarkis. Sampai di sini bisa dipahami kan? Saya sendiri pribadi berharap semoga nanti di depan, tahun-tahun dan selanjutnya, banyak orang tua yang semakin menghargai perjuangan, usaha seorang guru di dunia pendidikan. Kita ambil contoh begini ya. Perbedaannya zaman sekarang dengan zaman dulu. Saya juga masih menututi. Kalau dulu, saya sendiri juga mengalami. Siswa ketika melanggar peraturan atau tidak tertib, itu ada hukuman dari guru. Saya sendiri juga mengalami. Yang ditendang, yang di kaplok lah istilahnya. Itu ya diam saja. Dan kita menyadari bahwa itu kita salah kita tahu kalau kita itu salah. Dan yang lebih baik lagi, selain kita juga menyadari, maka efeknya kita tidak akan macam-macam. Tidak punya rasa dendam atau apa, karena kita sudah menyadari kalau kita salah. Dan dari situlah nanti akan terbentuk karakter yang lebih bagus lagi. Karakter disiplin. Tapi kalau kita mudah mengikuti atau terpancing dengan apa yang disampaikan anak kita, akhirnya apa? Oke, sekarang tidak ada masalah, tapi kedepannya generasi kita akan menjadi generasi yang pengecut, generasi yang arogan nanti. Hanya masalah sepele beraninya marah, melakukan tindakan-tindakan anarkis tanpa melihat siapa yang dihadapi. Hal sepele dibesar-besarkan padahal tidak sebesar apa yang terjadi. Itu yang ingin saya sampaikan. Dalam bidang yang lain, kalau tidak di bidang pendidikan sekolah, misalkan dulu saya ketika ngaji, itu kalau orang dulu, saya juga masih nututi, ketika kita mengantarkan anaknya, orang tua kita dulu mengantarkan anaknya, saya misalkan ke gurunya, ke kiainya atau ke ustadznya, itu pasti bilang, saya pasrahkan anak saya. Nah, dengan kata-kata pasrah dan saya serahkan semuanya pada gurunya, maka ketika ada tindakan-tindakan yang mungkin kurang berkenan, itu orang tua sudah bisa memahami. Bahkan bisa-bisa dulu kita tidak dibela oleh orang tua, malah semakin disalahkan. Dengan begitu kita akan dididik untuk menjadi anak yang tidak mudah cengeng, yang mandiri, yang bertanggung jawab, menghormati guru, menghargai guru, menghormati orang tua. Itu poinnya. Jadi sekali lagi, untuk sisi poin positifnya, saya berharap nanti ke depannya agar orang tua tidak mudah mencerna, tidak mudah langsung menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh anaknya, terutama dalam hal tentang kekerasan. Kita terima dulu, kita tanyakan apa masalahnya, kemudian kita lebih baiknya langsung ke sekolah, datang mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kita musyawarahkan bersama. Nah, ini dari segi dunia pendidikan. Untuk yang perihal yang lain, mungkin kapan nanti saya menyampaikan di video-video yang lain, tapi poin-poinnya di sini, mari kita bersama-sama belajar dalam satu
masa ini, yang saat ini, yang pandemi ini masih belum selesai, kita akan banyak belajar. Banyak belajar apa? Banyak belajar melihat apa yang terjadi di luaran sana. Ada yang positif, ada yang negatif. Untuk yang terakhir posisi positifnya dari masa pandemi ini yaitu kepekaan antar sesama manusia, yang mana akhirnya orang yang di atas membantu orang yang di bawah, dan itu banyak sekali, baik yang real di dunia nyata maupun yang melalui media sosial atau dunia maya, dengan ya donasi, dengan giveaway dan sebagainya lah, semacam itulah. Banyak sekali, bahkan banyak juga konten-konten yang membantu membeli dagangan, ada yang juga melalui bantuan apa dan segalanya. Dan yang terakhir maksud saya sebagai penutup dari video ini, saya cuma ingin menegaskan bahwa jangan pernah iri dan selalu berpikirlah positif atas apa yang terjadi. Dari semua itu yang paling penting bersyukur, berdoa, dan tetap berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Kalau memang ada yang mau dibahas, ada yang mau kita ngobrol bareng-bareng, ya bisa ditulis di kolom komentar. Tapi kalaupun tidak ada, saya cuma bisa berharap seperti yang di awal tadi saya sampaikan pada video ini, bahwa saya ingin menyampaikan khususnya kelak untuk anak cucu kita, telah terjadi peristiwa besar di tahun 2020, yaitu pandemi COVID-19. Terima kasih sudah menonton video ini, yang ya semoga saja walaupun sedikit bosan, tapi kita tetap semangat. Dan doa saya yang terakhir, semoga Anda, saya, dan kita semua sehat selalu, dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan, dan dilancarkan rezekinya dengan rezeki yang halal. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih.